Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah al-salam dinina dunyana ukhrana wa biniyati ad-du'a wal qabul wa tamam kulli salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khairin wa dina masyayikhina ahbabina Allah yunawwiru qulubana wa qalbana ma'al hidayati qala afafal maut ala din islam jami'an Muhammadin wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu kiram min sirri suratil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baca doa niat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allama ta'lima tadzakkura tadhkira Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain, amin. Sekarang qila itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila den dawake, dikatakan rajulun wong lanang wa nisfu rajulin dan separuh wong lanang wala syai'a lan ora ana swiji-wiji. Maksudnya menungso iku dibagi telu. Ada orang yang sempurna ya, kepribadiannya, kemanusiaan sempurna. Ada orang yang separuh ya, kesempurnaannya cuma separuh. Ada orang yang sama sekali tidak dianggap memiliki kelebihan sama sekali. Jadi ono telu macam menungso. Ono sing sempurna, ono sing separuh sempurnane, ono sing gak ono blas. Lah saya gak ono apa-apane ini. Siapa itu manusia yang sempurna? Siapa yang separuh dan siapa yang tidak dianggap punya apa-apa sama sekali? Ya, ini katanya farrajulu mongko utawi wong sing sempurna iku man wong lahu kang iku keduwe man ra'yun utawi pendapat, ra'yun utawi pendapat shaibun kang bener, pendapat kang bener, wa yusyawiru lan gelem musyawarah. Jadi orang yang dianggap sempurna ya, apa akalnya sempurna, istilahnya apa, kemuliaannya itu kalau orang itu dikasih kecerdasan ya, artinya
andaikan dia melangkah sesuatu mesti umumnya benar gitu. Karena dia dikasih oleh Allah ya hati yang terbuka, akal yang cerdas. Tapi walaupun demikian dia masih mau musyawarah gitu. Jadi ono apa-apa musyawarah. Kalau orang itu begitu padahal dia selalu punya pendapat yang benar gitu loh. Karena hatinya bersih. Orang itu kalau hatinya bersih itu muncul ilmu-ilmu yang manfaat. Sak ngomong-ngomong itu ditepakno Allah gitu. Lek hatiku bersih, sak ngomong itu tepak gitu. Bener. Langkah apapun bener karena semua itu timbul dari hati. Lek hati ini bersih mesti ucapannya, kelakuannya bersih kabeh. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ala inna fil jasati mudghah. Ingat, sesungguhnya di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza shola'at shola'al jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh anggota tubuh itu bagus semua. Jadi meripate apik, kupingnya apik, lesane ngomong sak ngomong mesti apik ya. Sikile melangkah kemana pasti kepada yang baik. Tangannya tidak bergerak kerjaan yang baik. Ya, itu kalau hatinya baik, kalau hatinya bersih. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu rusak, jelek, maka seluruh anggota badan jelek semua. Meripate ya jelek. Kupinge jelek, lesane tidak ngomong kecuali mesti sing ngomong sing elek kan gunane. Begitu kakinya kepingin jalan ke tempat-tempat yang ya ndak ada gunanya. Nah, ini maksudnya orang yang sempurna ini walaupun dia ngomong mesti tepaik, akad baik karena hatinya bersih. Nah, tapi walaupun demikian tetap dia tidak meninggalkan musyawarah. Ono apa-apa musyawarah, apalagi jadi pengurus pondok misalnya. Masih ada iso netepno tapi ndak ya. Dia ngejak musyawarah pengurus yang lain ya. Atau nanti kalian pasti jadi orang tua ya. Orang tua itu pemimpin rumah tangga, jadi suami, jadi ayah. Itu ada apa-apa mesti ngajak musyawarah. Walaupun dia cerdas, aku wong tua kudu ngene. Ya, Mbah. Ya, tapi tetap ya orang harus tidak boleh meninggalkan musyawarah. Ini katanya maka orang yang sempurna farrajulu yaitu man lahu ra'yun shaibun, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang benar, pendapatnya benar karena hatinya bersih gitu. Hatinya jernih sehingga ucapan-ucapannya benar. Tapi wa yusyawiru, tetapi masih mau musyawarah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu andaikan melakukan apapun, mengucapkan apapun, tidak mungkin salah gitu, pasti benar. Karena Nabi tidak mungkin mengucapkan kecuali wahyu dari Allah. Hati yang paling suci, yang paling bersih adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi andaikan Nabi itu setiap melangkah apapun, ini loh, ini, tidak salah gitu, tidak mungkin disalahkan oleh Allah. Tapi sekalipun demikian tetap Nabi itu selalu musyawarah dan diperintah oleh Allah untuk musyawarah. Diperintah. Allah berfirman wasyawirhum fil amr. Ya, musyawarah Muhammad ya dengan sahabat dalam segala urusan. Ini pelajaran gitu. Jadi manusia yang paling sempurna Nabi masih musyawarah. Maka siapa yang ingin jadi orang sempurna ya di samping hati ini itu bersih sehingga ucapan-ucapannya benar, tapi sekalipun demikian tetap ya masih mau musyawarah. Ya, kalian kalau mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi itu jangan asal-asalan nurut konco. Wala koncoku umume ngono are nak melok iki ae. Jangan. Musyawarah dulu dengan orang tua. Musyawarah dengan mungkin orang-orang yang ngerti agama ya. Ya. Terus
Ya, setelah musyawarah jangan sampai meninggalkan istikharah dua itu. Istikharah, musyawarah, istikharah, musyawarah. Luru itu apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ya, jadi musyawarah, istikharah. Ada hadis ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara ya. Ada tidak akan kecewa orang yang mau musyawarah dan tidak akan menyesal orang yang mau istikharah. Jadi dua. Jadi walaupun di sini tidak disebut istikharah, tapi alangkah lebih sempurnanya gitu loh. Kalau orang itu dikai akal cerdas, hati ini bersih sehingga ucapannya selalu benar, tapi dia masih mau istikharah, masih musyawarah. Wis musyawarah istikharah. Wah ini paling top, paling sempurna gitu loh. Nanti wis atine bersih, sakjane ngomong mesti ditepakno Allah, tapi sik mengajak musyawarah, terus sik istikharah, minta petunjuk pada Allah. Itu orang yang pertama yang paling mulia, yang paling sempurna, sudah pendapatnya benar, sik mau musyawarah. Terus yang kedua ya, wa nisfu rajulin lan separuh wong. Jadi kesempurnaannya itu hanya separuh ya. Sempurnanya separuh. Siapa itu? Yaitu man iku man wong lahu kang iku kedue man ra'yun utai pendapat soibun kang bener walakin lan tetapi la yusawiru ora musyawarah sapa man. Jadi orang yang separuh, kemuliaannya separuh, itu dhek iku lek ngomong akeh tepake gitu loh. Duwe pendapat itu benar sebab hatinya bersih gitu. Hatinya bersih. Ya, jadi selalu ingat Allah, ingat kesan Allah, tidak pernah mengandalkan selain Allah, itu hati yang bersih. Hatinya tidak pernah ngandalkan cerdas yang ngandang enggak, tapi Allah, aku iso Allah sing isakno, aku kuat Allah sing kuatno, aku gampang Allah sing gampangno, aku sergap Allah sing nyergapno, aku kuat Allah sing kuatno. Itu hati bersih itu, hatine mek isi Allah. Jadi iso apa aku gak iso apa, Allah sing isakno. Ono kejadian apa iki Allah sing menghendaki, mesti ono hikmahe. Ndelok sapa ndelok apa iling, iki Allah sing gawe. Sehingga tetap hati gak kotor ya, gak ono suudzon, gak ono benci nang wong, karena ingat bahwa apapun yang terjadi itu Allah yang menghendaki. Ati sing koyok ngono iku bersih, pasti akan muncul ucapan-ucapan yang benar, yang manfaat. Nah, orang yang kedua ini seperti itu, dia punya pendapat yang benar karena hatinya bersih, niatnya selalu baik. Tapi sayang gitu loh, lek ono opo-opo gak gelem musyawarah. Ya. Ono apa-apa gak gelem musyawarah. Nah, ini katanya separuh kemuliaannya. Jadi dari satu sisi wis atine bersih ucapannya akeh bendere, tapi sayang dia tidak seneng musyawarah. Ya. Terus yang paling elek yang ketiga iki ya, yang paling jelek yang ketiga. Ndak masih yang kedua, au yusyawiru utawa wong musyawarah sapa wong walakin la ra'ya lahu. Lan tetapi la ra'ya ora ana pendapat iku maujud lahu kedue wong. Jadi orang yang kedua yang separuh kemuliaannya itu loh, orang yang pendapati bener akeh bener sebab hatinya bersih gitu loh. Tapi sayang dia ndak mau musyawarah. Utawa dia seneng musyawarah, tapi atine kotor gitu loh. Karena apa? Sehingga ucapannya akeh meleseti gitu loh. Nek ngomong akeh gak tepake. Karena terbawa oleh hati yang kotor tadi. Selama orang itu masih punya niatan yang salah. Ya, niat ngaji, niat ibadah gak krana Allah. Ono sing diniati selain Allah. Termasuk selama hati itu mengandalkan selain Allah, itu hati menjadi
ya ndak bersih sehingga ucapannya akeh salah, akeh meleseti. Ya. Nah, orang yang kedua ini dia mungkin ucapannya, pendapatnya benar tapi ndak musyawarah. Utawa dhek gelem musyawarah seneng tapi ucapannya memang sering gak tepak. Tapi sih mendingan gitu loh. Selama masih musyawarah senajan wong iku mungkin gak duwe pendapat-pendapat yang benar masih masih baik, ada baiknya karena masih mau musyawarah. Sing paling elek sing ketiga iki wala syai'a lan wong sing gak ono apa-apane. Wis gak dianggap ndak ada manfaatnya sama sekali gitu loh. Gak ono api iblas wala syai'a iku. Lan ora ono suwi-wiji maujud wong sing gak ono apa-apane yaiku man wong la ra'ya lahu kang ora ono pendapat iku maujud lahu keduwe wong wala yusyawiru lan ora gelem musyawarah. Jadi orang yang kedua, yang ketiga ini salah wis ngomongnya gak tepak karena hati ini kotor gitu loh. Kalau hati kotor mesti ngomong iki gak tepak. Kadang-kadang ngilokno wong, kadang-kadang ngomong kotor, kadang-kadang tuudzon itu ya. Karena terbawa oleh hati yang kotor. Salah wis ngono gak gelem musyawarah pisan. Ono apa-apa gak musyawarah, langsung diputusno dhewe. Nah, ini orang ndak ada kebaikannya sama sekali gitu loh. Ndak ada kebaikannya. Maka kalau bisa kita berusaha menjadi orang yang pertama, yang paling sempurna, yaitu kita bagaimana supaya ucapan-ucapan itu selalu benar. Kita harus menjaga hati supaya hati tetap bersih baik. Satu, jangan sampai kemasukan makanan yang haram, jangan sampai kemasukan makanan yang syubhat. Itu kunci utama pertama. Terus yang kedua, ya kita menjauhi perbuatan dosa maksiat. Kalau kita ini terlanjur melakukan dosa apapun harus segera tobat, segera istighfar, segera menyesal karena dosa itu yang akan mengotori hati. Dosa itu akan mengotori hati. Maka setiap ada dosa langsung istighfar, menyesal. Itu untuk menjaga supaya hati bersih, supaya ucapannya baik. Terus yang ketiga, jangan sekali-kali mengandalkan selain Allah. Jadi jangan ada di hati itu ono saliyane sing iso ngene sing ndak. Jadi selain Allah apapun dan siapapun ndak ada apa-apanya, ndak bisa apa-apa termasuk saya ndak ada apa-apanya, ndak bisa apa-apa, tapi kita bisa apapun Allah yang membisakan. Sergap Allah sing regapno, bisa Allah sing bisakno, kuat Allah sing nguatno. Ya, ada kejadian apapun Allah yang menghendaki. Allah ndak salah, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Seperti itu hati bersih gitu loh. Jadi selalu ya diandalkan Allah, dia selalu bersandar kepada Allah. Nah, itu supaya kita ucapan-ucapannya, pendapatnya benar harus ya begitu. Supaya hati bersih, tiga tadi itu. Jangan kemasukan makanan yang haram. Kalau terlanjur dosa harus segera tobat, banyak istighfar, menyesal. Terus hati harus dibersihkan dari segala bentuk syirik. Artinya jangan ada penyekutuan kepada selain Allah. Ya, tapi setelah kita berusaha hati bersih supaya ucapannya benar, tetap kita harus senang bermusyawarah. Itu supaya jadi orang yang sempurna. Apalagi jadi pemimpin. Setiap orang pasti akan jadi pemimpin. Nanti kalau sudah keluarga ya pemimpin rumah tangga, ya. Memimpin istri, memimpin anak. Nah, walaupun belum kawin ya, orang itu belum keluarga, tetap memimpin dirinya sendiri kata Nabi. Setiap orang itu menjadi pemimpin, ya, memimpin rakyatnya, ya anggota badan kita itu rakyat, ya. Jadi memimpin dirinya dan semua akan dimintai pertanggungjawab, dituntut oleh Allah. Ya apa awakmu tak titipi meripat, tak titipi lesan, tak titipi kuping, tak titipi tangan, tak titipi akal. Kamu gawe apa? Itu akan dituntut.
Ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai pemimpin anggota badan kita itu rakyatnya. Sudah. Sebelum dilanjutkan mari baca dulu supaya tidak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'ya lahu wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawiru. Sekali lagi saya bahasa Indonesia, semua mengarabkan. Dikatakan ada seorang yang sempurna, ada orang yang separuh sempurna, ada orang yang tidak ada apa-apanya. Maka orang yang sempurna itu adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar dan mau musyawarah. Dan separuh sempurna yaitu orang yang mempunyai pendapat yang benar akan tetapi tidak musyawarah, atau dia musyawarah akan tetapi tidak punya pendapat yang benar. Dan yang ketiga orang yang tidak ada apa-apanya, yaitu orang yang tidak punya pendapat dan tidak mau musyawarah. Wa qala Ja'farun as-Shadiq. Wa qala Ja'far Shadiq, ya. Dan berkata Imam Ja'far as-Shadiq, salah satu anak turun Nabi, Imam Ja'far as-Shadiq berkata li Sufyan ats-Tsauri. Maqala ngendika sapa Ja'far as-Shadiq, Imam Ja'far as-Shadiq li Sufyan maring Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimah muga-muga ngrahmati hu ing Imam Sufyan sinten Allah. Jadi sahabat Al-Imam Ja'far bin Shadiq berkata kepada Imam Sufyan ats-Tsauri, nasihati syawir musyawarah sira fi amrika ing dalam perkara ira, ing dalam urusan ira utawa perkara ira, ma'alladzina sartane wong-wong yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Allah. Sartane wong-wong yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Allah taala. Jadi pesannya Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Sufyan ats-Tsauri tentunya kepada kita juga, ini pesan kepada kita, bermusyawarahlah engkau, bermusyawarah engkau fi amrik dalam urusanmu, semua urusan perkara apapun harus musyawarah. Bersama siapa? Ma'alladzina yakhshawnallaha, sarta bersama orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak asal-asalan kita musyawarah. Jadi kalau kita kepingin musyawarah dengan siapa ya? Cari orang yang paling takut kepada Allah. Cari ulama yang dekat dengan Allah. Itu. Kenapa kok kita disuruh pemilih ngajak musyawarah dengan orang yang takut kepada Allah? Sebab kalau orang itu takut kepada Allah, hatinya ada takut kepada Allah, pasti dikasih oleh Allah kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika hati itu ada rasa takut kepada Allah, orang itu diberi kemampuan untuk bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang bahaya, mana yang menguntungkan dan mana yang membahayakan, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu orang yang takwa tahu gitu loh.
Jadi walaupun umumnya orang bingung, ini api apa enggak yo? Aku melok iki api buka. Umumnya orang bingung, tapi bagi orang yang hatinya takwa kepada Allah, enggak ada bingung, jelas. Oh iki sing api iki sing api iki, itu ketika orang takwa. Seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian takut kepada Allah, ini kata Allah, jika kalian takut kepada Allah, ada Allah. Dimanapun Allah melihat saya tidak berani melanggar karena Allah melihat, Allah mengetahui. Itu takut pada Allah. Dimanapun berada, ya, merasa dilihat oleh Allah. Ya, sehingga tidak berani melakukan maksiat walaupun tidak ada orang. Ya, itu takutnya. Kalau kalian takut kepada Allah, ya ja'al lakum furqana, maka Allah menjadikan untuk kalian kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu kata Allah. Jadi walaupun umumnya orang bingung, ya, tapi bagi orang yang takut kepada Allah, jelas. Oh iki api iki kudu dia. Iku gak secara umum wong nganggep api mulyakno, tapi orang takwa, ya, tahu gitu. Oh gak api iku, gak usah dielok iku apa. Iki sing api iki. Walaupun mungkin orang ndak menganggapnya, tapi wong takwa tahu sebenarnya. Itu. Makanya di sini dipesan kalau ingin ngajak musyawarah itu, ya harus dengan orang yang takut kepada Allah. Jangan orang yang suka bohong, suka maksiat. Dijak musyawarah lah itu akan dibisiki setan nanti. Karena kalau orang itu maksiat itu kawannya setan. Apalagi suka bohong, itu apa? Jadi kawannya setan. Jadi manusia itu kata Allah ada kalanya dibimbing oleh malaikat. Lek dibimbing malaikat mesti apike gitu. Ya. Ada yang dipimpin oleh setan, ya. Kalau dipimpin setan ya otomatis ucapan, perbuatan, perilaku akalnya koyo akal setan gitu. Apa dasarnya? Ya, bagaimana supaya orang itu selalu dipimpin oleh malaikat pasti selalu benar? Ya, dasarnya surat, ya, Fussilat ayat 30 31, ya. Itu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, kalau orang itu mengucapkan Tuhan kita, yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, yang mencukup kita, yang mengendaki pun itu Allah. Ya, jadi itu. Jadi di hatinya, ya, yakin bahwa yang mengatur, yang menciptakan, yang menghendaki, yang bisakan apapun hanya Allah. Tsumastaqamu, terus istiqomah gitu terus. Jadi hatinya ada Allah, ya, tidak pernah, ya, menoleh kepada selain Allah, tidak pernah mengandalkan selain Allah. Itu kata Allah, tatanazzalu alimul malaika, pasti turun malaikat memimpin, bimbing. Mesti api lek dipimpin malaikat, sebab malaikat selalu baik, ya, pasti bisikan malaikat pasti baik, ya. Tapi orang yang dipimpin setan siapa? Ya, kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 222. Kalau tidak salah surat Asy-Syu'ara ayat 222, Allah berfirman, alaman tanazzalu syayatin, kepada siapa setan-setan akan turun memimpin? Kata Allah, kepada siapa setan itu akan turun memimpin? Kata Allah dijawab, tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun memimpin orang yang suka bohong dan banyak dosa. Jadi pokoknya seneng goro, didik goro wis alamat iku dadi bolone setan, ya. Ya. Terus sering melanggar, sering ngelakoni dosa, gak tahu tobat, gak tahu istighfar, ya. Orang ini hatinya dipenuhi setan gitu. Dan ketika orang itu sudah dipimpin setan, malaikat menjauh. Tapi kalau hatinya bersih, ya, ada dosa, ya, dia
ya, menjauhi dosa. Kalau terkena dosa segera taubat kepada Allah. Hatinya selalu takut kepada Allah. Itu hati bersih, maka malaikat ya yang memimpin, setan tidak berani mendekat, tidak mungkin. Pas dalam satu waktu manusia itu ya ono malaikat ono setan, tidak mungkin, mesti salah satu. Ya. Ketika orang itu takut kepada Allah, ya, hatinya memurnikan Allah, meyakini Allah, maka malaikat yang mimpin. Tapi ketika orang lupa Allah dan melakukan maksiat atau bohong sampai itu setan langsung datang, malaikat menjauh. Itu ya, kenapa kita ini disuruh musyawarah dengan orang yang takut kepada Allah? Karena ketika orang itu takut kepada Allah maka dipimpin malaikat. Maka diberi kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya. Jadi kembali supaya kita jadi orang sempurna, hati kita bersih sehingga ucapan-ucapan benar. Terus kita juga harus musyawarah. Ketika musyawarah harus memilih orang yang diajak musyawarah itu orang yang takut kepada Allah. Terus kata beliau, wa talabul ilmi lan utawi golek ilmu, nyupri ilmu iku min a'lal umuri, setengah saking luweh luhur-luhuri ilmu. Luweh luhur-luhuri ilmu wa as'abiya lan luweh angel-angele perkara. Luwe dhuwur-dhuwure perkara wa as'abiya lan luweh angel-angele perkara. Fakanal musyawaratu mongko ana apa al musyawaratu musyawarah fihi ing dalam ilmu. Mongko ana apa al musyawarah fihi ing dalam ilmu iku ahamma luwih penting. Iku ahamma luwih penting wa aujaba lan luwih wajib. Jadi kata pengarang kitab ini, mencari ilmu itu termasuk perkara yang paling tinggi gitu loh. Yang paling mulia, yang paling tinggi itu mencari ilmu. Dan juga wa as'abiyah dan yang paling sulit otomatis gitu loh. Mana-mana yang menyebabkan orang mulia, ya, orang ditinggikan derajatnya pasti berat gitu, pasti sulit gitu. Semakin akan mencapai derajat yang tinggi semakin sulit menghadapinya. Ya, tapi semakin orang itu menjadi orang hina, ya semakin gampang menuruti nafsu ya. Nah, kata Nabi, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat, yang tidak menyenangkan nafsu ya. Kudu ngaji istiqomah, gak oleh ngantuk, ya kudu belajar tangi bengi, kudu seperti ono cobaan sabar, men. Itu surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat bagi nafsu. Tapi wa ubatin naru bisyahawat. Sedangkan rokok itu kan yang serendah-rendah, ya. Manusia neraka itu tempat yang paling jelek. Itu katanya dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan nafsu, ya. Jadi kepingin melbun rokok naudzubillah min dzalik wis ya sak karepe sak tepake ya masih turu tok wis mamang nglakoni maksiat sembarang kali yo ya pancen rokok gitu. Tapi kalau surga itu karena mulia tinggi kudu soro ngono ya, harus perang melawan nafsu. Lah ini katanya mencari ilmu itu termasuk perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling sulit karena akan menyebabkan manusia mulia dunia, mulia di akhirat. Maka katanya oleh karena mencari ilmu itu perkara yang sangat tinggi, yang mulia, fakanal musyawaratu fi, maka musyawarah di dalam mencari ilmu itu ahamma lebih penting wa aujaba dan lebih wajib. Ayo saya tuntun baca dari waqala Ja'far As-Shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ja'far As-Shadiq.
li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah syawir fi amrik ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha wa kana al musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Saya ulang, bahasa Indonesia semua mengarabkan. Dan berkata Imam Ja'far As-Shadiq kepada Imam Sufyan Tsauri, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, bermusyawarahlah engkau dalam urusanmu. Lagi, bermusyawarah engkau dalam urusanmu bersama orang-orang yang takut kepada Allah. Lagi, bersama orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan mencari ilmu itu termasuk perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling sulit. Maka musyawarah di dalam hal itu lebih penting dan lebih wajib. Ini tentang memilih ilmu sudah dibahas, ya, perlu musyawarah dan sebagainya. Terus nanti akan dibahas memilih guru. Sampai di situ dulu. Sekarang kita tutup baca sholawat tibbil qulub 3 kali supaya hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga kalau hati bersih baik maka semua baik, ya, ucapannya baik. Terus yang kedua, ya, nanti baca surat Busyra 3 kali juga supaya kita selalu mendapat kabar gembira dari Allah, kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kesulitan kita, kesulitan orang tua kita, penyakit-penyakit kita dihilangkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله
البشرى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا لا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر ربنا تقبل ونفعنا بسر الفاتحة من الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.